Fatimah dari komunitas Rawat Baca. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berkunjung ke Desa Longkeyang teman-teman. Nah pada kesempatan siang hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa dari Desa Longkeyang, ada Pak Mahjun. Selamat siang Pak Mahjun. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak, pada kesempatan siang hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol nih Pak terkait Desa Longkeyang, terutama kita ingin menggali apa sih yang menjadi potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dari Desa Longkeyang ini. Nah, tapi sebelum kita mengulik lebih lanjut terkait hal itu, kita ingin kenalan dulu nih sama Pak Kades. Nah, boleh diperkenalkan Pak Kades, boleh diceritakan juga mengenai profil diri Pak. Saya Mahjun, Kepala Desa Longkeyang, Kecamatan Jogja. Saya sebelum menjadi kepala desa, saya bukan seorang pegawai atau apa-apa, tapi saya seorang wira swasta yang kaitannya sejak saya lulus SMA, itu saya sudah merantau ke Jakarta. Saat itu saya puluhan tahun di Jakarta, pengalaman saya banyak sekali, gonta-ganti pekerjaan. Kemudian saat ada resesi atau krisis ekonomi, kalau nggak salah tahun 98 ya, itu semua perusahaan oleh bangkrut. Akhirnya saya pulang ke kampung lagi. Setelah itu saya pulang kampung, saya merintis dari sini, yaitu berusaha untuk dagang di pasti, jagung, apa saja yang dihasilkan oleh desa. Sudah sekian tahun saya berjalan, alhamdulillah, dalam saya berusaha di desa kami agak lumayan maju. Di tahun 2009 itu ada sistem pemilu pemilihan dewan yang berganti, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, tidak nomor urut, tapi ternyata pemilihan nama seseorang kayak pilihan itu yang akan jadi. Kami di situ saya mencoba ikut bertransaksi mengikuti pemilihan dewan di Kabupaten Malang. Kebetulan tidak berempat, yaitu Bunda, Soma, dan Hujan. Saat itulah alhamdulillah saya untuk di Desa Longkeyang itu mendapatkan hampir 80% masyarakat, dan untuk di Kecamatan Bodas sendiri saya juga unggul semuanya. Tapi untuk Soma dan Hujan ternyata saya tidak mendapatkan suara yang terlalu tinggi sehingga saya mendapatkan urutan kedua. Ikut berpolitik mencalonkan diri sebagai dewan itu gagal. Saya balik lagi ke Jakarta karena di sini tidak bisa usaha, habis modalnya. Saya balik lagi ke Jakarta, kemudian disitulah saya berusaha lagi. Dari tahun 2009 itu saya berusaha meyakini bahwa saya akan berhasil lagi. Dalam perjalanan hidup di Jakarta, saya juga tidak langsung melakukan sesuatu yang diharapkan, namun juga mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat luar biasa. Saat untuk Desa Longkeyang mau ada pencalonan kepala desa, di saat itulah saya agak lumayan mendapatkan rezeki di Jakarta, sehingga saya kami pulang dari tahun 2018 karena desa kami mau ada pencalonan kepala desa. Pada tahun 2018 saya ikut mencalonkan, ikut mendaftar kalau kita ternyata masyarakat ini saya
penting pada masyarakat itu saya. Perlu saya sampaikan bahwa kami adalah di desa Longkean ini adalah desa yang paling saat itu paling terisolir, jauh dari kota, jauh dari mana-mana, ketinggalan kesemuanya, baik itu pembangunan dan lain-lain. Itu contohnya saat kami masih sekolah, kami mau sekolah ke SMP saja sudah mulai bingung. Oh iya, karena jauh ya Pak. Karena jauh sekali. Nah, di saat kami atau di saat saya itu ingin sekolah di zaman saya, itu yang jelas masyarakat desa Roma itu belum banyak. Di situ baru bisa dihitung jari lah. Di bawah 10 itu orang-orang yang anaknya seorang PNS, di sini gula. Terus perangkat desa itu ya artis, itu ya sekolah. Sedangkan PNS di desa kami tidak ada di atas 50 berapa orang. Nah, disitulah kami kepengen menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi. Ternyata mengalami proses yang luar biasa. Dari berangkat saja kami ingin berangkat itu jalan dari desa sampai ke sesi itu jalan kaki. Nah, jalannya itu masih kayak jalan setapak dan kami sepatunya itu masih dikersek ya. Nah itulah nanti berangkat pagi sampai sana, sampai ke sesi jalan kaki jam 11 jam 12, baru jam 12 kami naik dokar ke Jombang. Kebanyakan saat itu yang sekolahnya itu di Balongan sama di. Nah itulah sebelum untuk bisa kami saat itu zaman saya bersekolah. Dengan demikian saya berpikir dengan pengalaman saya dan kami merasa hidup di desa ini sangat-sangat berguna. Sehingga 2009 itu pertama bulan pikir saya kalau andai kata jadi biar kami desa itu sama dengan desa-desa yang ada di Jakarta. Tujuan saya itu pertama. Kemudian ternyata kami gagal. Saya tahun 2018 itu akhirnya ikut mencalonkan sebagai kades. Kenapa? Tujuannya ya kami ingin mengangkat desa ini biar jangan selalu dibilang bahwa kami orang desa yang tidak tahu apa-apa, yang tidak punya pengalaman, yang saya ingin mengangkat hal seperti itu. Sebab masih ada orang kadang-kadang orang yang belum pernah masuk ke desa dalam perjalanan itu selalu bilang apakah ada kehidupan di sana. Saya itu merasa kecewa dan merasa sakit hati. Untuk itu saya berbagai cara mumpung saya masih diberi amanah ini sebagai kepala desa itu pengen dobrak itu. Jadi pikiran-pikiran masyarakat yang di sana itu biar jangan kami dianggap itu kami bodoh. Kami kepengen yang besar. Alhamdulillah saat sekarang pendidikan sudah maju. Satu di desa kami ada kampus SMP. Sudah ada SMP-nya itu ya, jauh-jauh lagi. Sudah jauh-jauh. Alhamdulillah masyarakat sini sudah banyak yang sekolah hampir 100% untuk SMP. Kemudian setelah SMP tetap 80% melanjutkan ke SMA. Dan yang hebat lagi setelah SMA ternyata masyarakat ini benar-benar sudah sadar tentang pendidikan. Banyak yang melakukan sampai ke perguruan. Sudah disebutkan yang sudah masuk ke universitas. Nama-namanya? Iya, ke universitas mana? Oh ya, ada yang di UGM, ada yang di UMY, Jogja, terus Semarang, itu banyak. Terus
yang di sekeliling sini Tegal, Pekalongan, Malang, Demak. Di sini ada 2 orang yang saya salut, yaitu yang di DM dan di itu juga anak seorang perangkat dulu. Yang di DM itu ternyata dia mendapatkan beasiswa dan memang benar-benar anak itu pandai dan pintar. Sampai ke S2. Sekarang posisinya ada di Jakarta, bekerja di Kalimantan Pertamina. Itu luar biasa, memang itu anak pintar. Ternyata biarpun kami bisa, ternyata ada orang-orang yang punya kualitas yang tinggi ya Pak ya. Di sana. Nah itulah, saya pengen menunjukkan itu. Kemudian yang di Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah Jakarta juga ini mendapat beasiswa lagi. Anaknya orang kuli bangunan. Iya. Sekarang ini S2 lagi. Itu saya salut. Saya salut. Memang dia itu benar-benar orang anak-anak pintar. Itulah yang anak kami tunjukkan bahwa kami itu di desa itu ternyata tidak seperti apa yang mereka anggap. Kalau kami orangnya yang tidak pengalaman, karena banyak yang melebihi orang sana. Ya. Itulah kami akan angkat itu Mbak. Saya tidak mau bahwa karena kami hidup di desa ini, kami dianggap Kecil, lemah. Tidak tahu apa-apa. Itulah, itu saya merasa kecewa sekali. Makanya saya selalu setelah saya digagal, saya selalu di saat ada rapat saya selalu bilang kepada orang-orang atau kepala dinas-dinas yang porsinya memberikan bantuan pada desa saya selalu bilang, karena kami adalah hidup di desa ini adalah ketinggalannya itu beberapa lama. Contoh bukti, orang di satu kecamatan tapi hidupnya di datar, anak kecamatan itu yang jelas sudah anak sekolahnya banyak, itu pegawainya banyak. Kenapa? Karena dia tahu informasinya. Iya betul Pak. Sampai saat ini jika dibandingkan kami sudah puluhan langkah ketinggalan. Makanya saya akan mengejar ini langkah. Makanya mohon garis bawahi pada pemerintah khususnya. Artinya kalau memberikan suatu bantuan apapun itu mohon jangan pakai program pemerataan. Tidak kelima. Saya itu. Sebab kalau pakai pemerataan sampai kapanpun desa yang terisolir selalu akan. Oh iya betul. Contoh saat ini. Lampu atau PLN sudah sampai ke desa-desa. Terima kasih itu pada pemerintah saya utama. Tapi beda PLN di desa sama itu. Kalau PLN yang di desa itu yang jelas siang terak kemarau juga mati, apalagi hujan. Itu tiap hari itu akan selalu mati, sering matinya. Jika dibandingkan di kota ya Pak. Kota. Itu salah satu contohnya Mbak, yang nyata selama ini saya lakukan. Nah, karena apa? Kemungkinan masih banyak pohon-pohonan, banyak rintangannya lah. Nah, karena dan pemerintah punya program lampu surya. Iya Pak. Lampu surya. Itu kan semua desa. Iya. Itu hanya pakai pemerataan. Bahkan kadang-kadang yang diperbanyak yang di kota. Itu kan lucu dan aneh. Maksud saya, makanya jangan pakai pemerataan, pakainya keadilan. Desa mana yang perlu sih dulu? Betul. Karena kami yang jelas di sini kan sering mati, kalau di sana nggak mati, itu masih terang. Tapi kalau di sini kami kalau sudah hujan malam udah apa, udah akan gelap. Berarti di sini kalau hujan berarti sudah banyak cenderung untuk mati lampu. Iya, sering terjadi. Itu salah satu hambatan juga ya untuk pembangunan desa ya. Betul. Artinya kebutuhan warga desa Longke yang jadi terhambat yang tadinya mungkin mau produksi, mau belajar ataupun mau melakukan tugas gitu. Iya. Itu kan juga sulit ketika lampu mati. Betul Mbak, itulah salah satu contohnya. Makanya
eh, demi mengejar ketinggalan itu, maksud saya kalau ada program bantuan ampun ya desa-desa dulu yang ketinggalan itu diberi biar terang, biar minimal mengikuti jejak kota lah, ya terang, biarpun hujan, biarpun malam kita terang, karena itu ada program. Jangan terus orang yang udah di kota sana diberi percuma, manfaatnya kurang lah. Itu contohnya. Kemudian masalah internet, sinyal di sini luar biasa. Jadi kalau apalagi di zaman saat ini yang zamannya zaman ya karena dengan corona yang COVID-19 itu anak-anak kami, saudara kami yang pada sekolah semuanya daring, itu sangat prihatin sekali Mbak. Anak-anak tersebut harus pergi ke salah satu tempat, baik di pinggir sungai, di pinggir hutan, di pinggir kuburan, untuk mencari sinyal mengikuti jalan. Itulah. Nah, itulah ketinggalan itu maksud saya, pemerintah itu mengejar desa yang ketinggalan. Kalau desa yang sudah maju, maka udah gampang lah, mudah Pak. Tapi yang ketinggalan itu minimal di sana dikasih satu, kami dua, kan perbandingannya itulah. Jadi sehingga kami yang ketinggalan itu bisa untuk mengejar mereka. Itu contoh-contoh itu. Kemudian informasi saat itu, informasi pendidikan, informasi kan tidak tahu, makanya kan ketinggalan. Pegawainya ya di sini guru ya cuma bisa dihitung di bawah 10 orang. Kan dari dulu ketinggalan ini Pak. Nah ini kami kesulitan kami bisa Berarti yang harus digarisbawahi adalah pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap desa-desa yang ketinggalan. Nah itu harapan saya. Supaya ketika pemerintah bisa memberikan perhatian yang khusus terhadap desa-desa yang tertinggal seperti di Desa Longseng ini, bisa menjadi apa ya, mengejar itu ya Pak, supaya desa-desa ini bisa mengejar ketertinggalan. Betul, harapan kami itu. Artinya juga tetap akhirnya kemudian bisa mendukung kemajuan bagi kabupaten maupun kota. Nah, ini yang menarik juga, tadi saya memahami dari cerita perjalanan dari Pak Kades gitu kan, terus semangat itu ternyata juga diwariskan ke warga desa sini gitu kan. Itu luar biasa karena Pak Kades ini berkali-kali gagal ya kan, tapi beliau justru tidak melihat kegagalan tersebut sebagai sesuatu yang menakutkan ya kan, tetapi sebuah tantangan di kemudian hari, jadi inspirasi yang kemudian menjadi semangat nih untuk memajukan desanya. Nah yang diharapkan juga mungkin bisa menjadi warisan semangat bagi orang-orang sekitar sini ya Pak ya, supaya warga desa Longkean dan juga di desa-desa lain yang mungkin juga memiliki kekurangan akses, ketertinggalan, juga tidak patah semangat gitu, untuk melakukan upaya-upaya walaupun kadang-kadang gagalnya, tapi tetap dijadikan inspirasi dan maju lagi gitu ya. Iya itu. Nah itu ingin tahu nih Pak, sebenarnya ada sumber daya apa saja yang ada di desa ini? Iya, terima kasih Mbak. Desa Longkean adalah salah satu desa yang paling selatan Kecamatan Bodah, yang berbatasan dengan Kecamatan Bodah. Tapi Jombang dong Bang, kalau mau ke arah selatan. Betul, kami harus memakan waktu 1,5 jam sampai ke kecamatan. Berbatasan dengan Kecamatan Watu Grombol, yaitu untuk desanya Kecamatan Watu Grombol itu Desa Pagelaran dan Bodah. Kami kalau melihat situasi dan kondisi atau geografis desa kami adalah desa yang paling di pegunungan. Tapi sebenarnya letaknya kalau kita masuk ke desa kami itu pegunungannya hanya di pinggiran Pak, di pinggiran desa, dan masyarakatnya di tengah-tengahnya. Jadi tidak di puncak gunung tapi di tengah gunung, bagaikan sebuah mangkok yang pinggirnya penuh dengan lereng. Nah, di tengahnya dia desa, bagaikan mangkok yang seperti itulah gambarannya itu. Kemudian sumber alam yang di desa kami adalah yaitu kami juga punya luas tanah kurang lebih 3.000 hektar, tapi itu tidak berpotensi semuanya. Kami di sini masyarakatnya
berpenghasilan dari pertanian, yaitu padi, gabus, dan palawija. Tambahannya yaitu tanaman seperti tanaman yang jangka panjang, ya, dari sengon, buah, jati, dan lain-lain, Pak. Itu untuk sumber alam. Kalau untuk sumber manusianya, SDM-nya itu ya saya juga bersyukur sekali. Untuk sumber alamnya sebenarnya kami sudah tidak kalah dengan masyarakat di kota sana. Yang membantu sekali adalah dari pendidikan, Pak. Kami sudah komplit di sini saja, yaitu dari TK, akun sampai ke sarjana. Itu artinya bukan ada sampai di sini, tapi masyarakatnya tidak sampai besar kuliah. Itulah kami sangat keluarga. Tidak terisolir lagi. Masyarakat kami sudah tidak sebentar, sudah berpengalaman, apalagi dengan zaman yang sangat modern seperti ini, zaman yang canggih, serba dengan HP. Nah, itu sangat membantu sekali. Daya manusianya kami sudah luar biasa. Optimis berarti ya Pak. Optimis, saya yakin. Kemudian artinya dari sumber daya manusia yang sudah cukup berkualitas ini, sudah sadar terhadap pendidikan, kemudian nanti kedepannya bisa berdampak baik terhadap kemajuan desa Longkeang. Betul. Untuk kedepannya mestinya kan untuk pemimpin desa itu kan bergantian, Pak. Tidak akan selamanya kami, dan pimpinan itu kan ada satu temponya, ada waktunya harus diganti, dan mestinya dengan kemajuan zaman semakin maju ini, mestinya desa kami itu akan meningkat. Jadi hanya kami untuk di sumber alamnya itu memang sangat mengalami kekurangan. Ya. Ada kendala-kendala khusus terkait pemanfaatan SDA tersebut? Iya, banyak sekali. Kendalanya di sini adalah kami hanya tidak ada irigasinya. Untuk sumber alam, untuk pertanian ini itu tidak ada irigasi karena sawah itu tak bisa. Kalau kita bisa nanam itu paling 2 kali setahun. Ini 2 kali kali ya, tanam padi. Itu pun tidak semua area ditanamin padi, karena kami area untuk padi itu sedikit sekali, kurang lebih ya di antara cuma ratusan hektar. Dan di sini kan orangnya tidak ada orang yang punya tanah lebar atau luas, cuma rata-rata aja. Kendala yang saya alami adalah banyak area pertanian yang di pinggir sungai. Namun di situ kami tidak kesulitan untuk memanfaatkan sungai itu untuk mengairi sawah. Iya. Artinya untuk ada sungai gitu ya, Iya. tapi dimanfaatkan untuk sawah tidak bisa. Iya. Jadi kebutuhannya apa itu Pak berarti? Yang jelas ya kebutuhannya itu berarti kita sungai itu bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Yang jelas harus irigasi. Kemudian irigasi itu biasanya memerlukan bendungan. Oh, bendungan Iya. yang tadi kita kayaknya sempat juga ada bendungan. Iya. Gimana? Di sini tadi kan seperti ini. Di saat musim kemarau, kami masyarakat sini gotong royong untuk membuat bendungan dan irigasi. Yaitu sebab sungai tersebut itu di bawah area pertanian, artinya tidak sejajar. Iya. Nah, sehingga kami perlu gotong royong masyarakat untuk membendung sungai itu, dimasukkan ke irigasi itu untuk mengaliri air sawah, area pertanian tersebut. Nah, disitulah kami setiap tahunnya selalu berkoordinasi. Cuman bendungan tersebut kan di saat hujan datang
di saat musim hujan tiba, bendungan itu kan akan hanyut di bawah air sungai karena banjir. Jadi setiap tahun begitu, luar biasa itu. Kami belum bisa memikirkan harus bagaimana kami demi ya karena semua ini demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian setelah di bawah air sungai bendungan itu, kemudian sering terjadi karena area pertanian itu, persawahan tersebut posisinya ada di pinggir sungai itu banyak sekali, kurang lebih ya ratusan hektar. Itu kadang-kadang area tanah itu, area persawahan itu ke bawah air sungai lagi. Jadi tanah itu semakin habis, semakin habis. Pas banjir, hujan deras terus Jadi banjir itu akan membawa area persawahan tersebut. tentunya itu merugikan sekali bagi masyarakat. Betul. Ini, ya, Pak. Jadi lahannya itu semakin hilang karena air banjir tersebut. Makanya kami kepada siapapun, khususnya kepada pemerintah, ya minimal kami mohon bantuannya untuk pengamanan area pertanian tersebut. Kami kurang lebih itu ada hampir 3 kilometer pengamanan area pertanian itu biar tanah tersebut tidak terikat oleh banjir. Setiap tahun kan kena setiap tahun. Bahkan ada beberapa orang yang tanahnya sudah habis. Ya. Masih pajak, masih apa, tapi habis karena terbawa air itu, banjir tersebut. Yang punyanya hanya cuma di situ, kena banjir, habis, ya udah tidak punya apa-apa. Sehingga kami mengharapkan untuk bantuan khususnya pada pemerintah ya, baik itu pemerintah. Karena ini dana-dana besar, biasanya kan harus ke provinsi, ke pusat. Dan penyelesaian kasus seperti itu tidak bisa diselesaikan melalui dana desa, ya? Tidak bisa. Karena terima kasih juga saya ucapkan pada pemerintah yang selama ini telah membantu kami dengan dana desa. Sangat membantu sekali, luar biasa. Tolong bantu kami agar kami bisa mensejahterakan masyarakat utama. Ini juga mungkin yang perlu jadi perhatian pemerintah khususnya untuk desa-desa seperti di desa Longleang ini ya, karena ketika sumber daya alam tidak bisa termanfaatkan dan justru kemudian menjadi bencana ketika musim-musim khusus seperti musim penghujan dan lain sebagainya, tentunya ini berdampak besar terhadap kehilangan mata pencaharian di masyarakat desa, terutama di desa Longleang ini ya. Tadi diceritakan bahwa sawahnya sampai tergerus dan akhirnya habis gitu, dan itu akhirnya kan membuat pemilik sawah tidak bisa lagi mampu mencari keuangan gitu kan, berekonomi dan lain sebagainya. Dan ini juga yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah kondisi perairan ya. Kondisi perairan di desa Longleang ini masih irigasinya masih susah. Mungkin juga, tapi memungkinkan nggak nih Pak, misalkan ada bendungan yang permanen gitu, Iya. memungkinkan gitu di desa ini? Sangat memungkinkan sekali, sangat memungkinkan sekali. Nah, mungkin juga ini nanti yang bisa jadi didengar pemerintah ya. Semoga nanti ada bantuan untuk masyarakat desa Longkeang khususnya, dan juga mungkin ketika ada bendungan di desa Longkeang ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk desa-desa yang lain. Jadi untuk kami dari desa tahun ini pun saya programkan untuk hanya irigasinya kami juga dari desa, tapi sebenarnya itu memang karena itu sungai besar, itu belum bisa kami anggarkan. Ada lagi Bapak mungkin yang kendala dari adanya potensi di desa di sini? Untuk infrastruktur ya sudah lumayan, artinya kami sangat terima kasih kepada pemerintah. Tapi ya itulah tadi, karena kami harus mengejar dengan desa-desa lain, harapan kami sistem pemerintah atau program pemerintah dengan adanya
kalau memberikan bantuan apapun jangan dengan kemudian pemerataan. Nah, artinya keadilan kan berarti mana yang butuh, mana yang kurang saat ini. Kalau pemerataan kan berarti tidak melihat bahwa desa itu sangat miskin atau apa sangat ketinggalan atau apa, itu tidak seperti itu, tapi pemerataan semuanya dibagi satu, ini satu semuanya. Nah itulah, itu yang menjadi tidak adil bagi kami. Makanya adilanlah yang harus dibantu. Dengan itu insya Allah kami akan bisa mengejar ke sana. Kayak mau bangun untuk sekretariat desa, pendopo desa itu kan kami sangat kesulitan karena tidak boleh dibangun dengan dana desa. Itu bukan kendala sekali. Untuk desa kami berupa tegalan yang tidak produktif. Kami sampai saat ini untuk pembangunan sekretariat maupun pendopo balai desa kami itu tidak boleh dengan dedek, ya selamanya kami tidak akan bisa bangun dan tidak bisa memperbaiki. Saya hanya cuma berusaha membuat proposal, mengusulkan lewat BKAD. Itu pun kalau kami dapat. Nah, harapan saya kepada pemerintah, ya mohonlah untuk bantuannya kami agar bagaimana caranya desa-desa yang kreatifnya ada bisa dibantu untuk memperbaiki baik sekretariat maupun yang penting ini Pak, karena ini menuju Sumpah Pemuda Pak. Saya ingin Bapak memberikan pesan dan pesan untuk pemuda khususnya di desa Longkeang dan juga pemuda pada umumnya. Pemuda adalah sebagai generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan para sesepuh kita, para tokoh kita. Maka semangatlah, jangan kendor untuk jaga persatuan dan kesatuan. Itu saja Mbak dari saya. Baik, terima kasih. Begitu pesan dari Pak Kades dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak.